Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan berikutnya ini Bapak akan menyampaikan tentang metode takhrij secara digital ya. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode takhrij digital ini adalah metode takhrij yang menggunakan aplikasi. Kalau sebelumnya yang sudah kalian pelajari ada 5 metode. Terkait metode takhrij manual menggunakan buku, ini sudah mulai menggunakan program ya. Program yang dilakukan oleh beberapa provider ataupun yang pembuat program atau programmer, bahwa program-program ini memang sengaja dibuat untuk memudahkan takhrij hadis secara digital. Di antaranya ada program Maktabah Alfiyah, Maktabah Alfiyah ini di Ahadits Nabawiyah dikeluarkan oleh Markas Literatus Al-Islami Syria. Ini sudah lama sekali, dari tahun 2000-an ya. Ada juga Mausu'ah Zahabiyah li Hadits Nabawi dikeluarkan oleh Markas Literatus Al-Islami. Ada juga Kutubut Tis'ah Ma'asyuruha dikeluarkan oleh Syakhr Al-Alamiyah Kuwait Mesir, ini kerjasama Kuwait dengan Mesir. Nah, ini ada yang terakhir yang sangat populer sampai sekarang, yaitu adalah Maktabah Syamilah dikeluarkan oleh Markas Sunnah Saudi Arabia. Masih banyak sebetulnya program-program maktabah digital ya yang digunakan untuk mentakhrij hadis, tetapi kita akan lebih fokus kepada Maktabah Syamilah ya. Dan ini Maktabah Syamilah program yang gratis sebetulnya, hanya saja memang untuk mengunduh ini membutuhkan biaya kuota ya. Kita akan lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat versi Maktabah Syamilah yang akan Bapak ulas, memang ada versi Maktabah Syamilah 209 dan ada 211. Nah, tampilannya 209 maupun 211 ini sama seperti ini. Kalau kita sudah instalasi dan Bapak sudah berikan filenya ke kalian, tinggal di install dan akan muncul seperti ini ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya terkait dengan Maktabah Syamilah versi 209 dan 211. Meskipun Bapak akan banyak menjelaskan ya Maktabah Syamilah versi 211 karena itu sudah disampaikan dan sudah di-share ya filenya. Maktabah Syamilah versi 209 ini lebih sedikit besar bukunya, dan memang besarannya juga tidak sebesar 2011 ya. Kalau 209 cuma 4 GB kalau tidak salah, sedangkan 211 itu kurang lebih kalau sudah diinstal maka menjadi kurang lebih 13 sampai 14 GB ya besarannya. Misalkan ini Bapak perlihatkan ini di komputer Bapak sudah dipasang Al-Maktabah Syamilah versi 211. Nah, ketika sudah muncul seperti ini dan ketika instalasi kita memang harus sudah punya setelan bahasa Arab. Di sini Bapak sudah ada nih. Ini kebetulan Windows 10 ya. Ini ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena kalau tidak diinstal bahasa Arab, nanti tidak akan kebaca, nggak akan muncul tulisan bahasa Arab Al-Maktabah Syamilah. Nah, baik kita coba perlihatkan. Nah, kita double klik, akan muncul seperti ini ya. Tampilan gambar Masjid Nabawi. Nah, di sini ada beberapa tulisan ya, mungkin kalau dibilang dalam bahasa kita itu menu ya, menunya ya. Nah, ada bahasa di sini file itu kalau bahasa Inggrisnya malaf itu file, dalam bahasa Inggrisnya itu file atau malaf ya bahasa Arabnya. Bahsun itu search ya, mencari. Syasat khosoh layar khusus. Khidmat itu boleh dikatakan service ya, pelayanan. Nafafid itu jendela ya, sedangkan musa'adah itu pertolongan atau help ya. Coba kita lihat satu persatu. Di malaf ini ada ikhtiar kitab.
memilih kitab tertentu yang kita ingin cari. Ada juga ardu kitab, kita memunculkan kitab untuk dibaca secara elektronik ya, tidak menggunakan kuota, karena memang Maktabah Syamilah di sini ini versinya versi offline, jadi nggak perlu lagi kamu tersambung dengan internet ya. Kemudian ada tahrir kitab. Tahrir kitab ini adalah kita bisa mengoreksi kalau ada kesalahan dalam kitab, tapi ini biasanya tidak banyak ya. Kemudian bitaqat alkitab ya. Bitaqat kitab ini katalog buku. Kemudian ada alamat marja'iyah. Ini ada tanda-tanda rujukan ya. Ini khuruj keluar dari program. Nah, sebenarnya kalau mau kita lihat ya, di Maktabah Syamilah ini banyak sekali ya bukunya ya. Kalau misalkan kita lihat ikhtiar kitab nih ya. Nah, ikhtiar kitab ini ada 2 yang muncul, ada disusun berdasarkan majmuat, pengelompokan ya. Pengelompokan di sini maksudnya pengelompokan keilmuan ya. Ada juga kalau kita ingin cek secara abjad bisa diklik abjadian. Nah, ini tinggal pilih alif sampai ya. Kalau kita klik alif maka dia akan memunculkan buku-buku yang ada di program ini secara alfabet. Ya, alif semua. Kalau klik B ya B semua. Nah, lebih enak memang majmuat karena dikelompokkan berdasarkan keilmuan. Misalkan ini dari awal ada pengelompokan tafsir sampai terakhir ada kitab yang tidak ada kategorinya ya, bebas ya. Tapi yang di akhir ada kitab bahasa lain. Yang terakhir di sini ada kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Nah, kita fokus kepada kitab hadis, yaitu di sini ada 2 kelompok. Ada kutubul mutun, yaitu kitab yang matannya lengkap dengan ada sanadnya. Ada ajza hadisiyah, sifatnya jilid ya, jilid 1 jilid saja, bukan secara utuh. Biasanya di sini buku-buku yang kita lihat ada tentang Jumat, 1 tema saja biasanya nih ya. Ada tentang silsilah zahab ya. Sifatnya tidak banyak bahasannya. Tapi kalau kita lihat kutubul mutun, ini ada Sahih Bukhari, dan inilah luar biasa di Maktabah Syamilah ini. Sahih Bukhari aja ada 2 edisi ya. Ini ada 2, Sahih Muslim bahkan ada 3, Abu Daud ada 2 juga, Nasai bahkan di sini ada 3 dan seterusnya. Ini banyak ini. Ini kitab matan. Coba masing-masing ini. Ini kalau kita hitung mungkin lebih dari 20 kitab ya. Nah, ini menjadi modal kita untuk mencari hadis secara digital ya. Nah, selain ada kitab ajza hadis ya, ada juga kutub Ibnu Abi Dunya. Ada kitab hadis khusus yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya, dan biasanya beliau berdasarkan tema ya, tema-tema ini. Ada tentang wali. Ini kalau kalian ingin tahu tentang wali di sini ada nih, Al-Auliya. Ya. Ada juga kitab takhrij yang kemarin kita pelajari, di sini ada nih. Yang menjelaskan tentang hukum hadis ini seperti apa, ada di mana, ini ada. Khusus kitab takhrij ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali bukunya ya. Dan buku kita fokus kepada buku hadis, meskipun di sini ada tafsir. Kalau kalian ingin tahu tentang tafsir apa saja, ini ada di sini. Ada tafsir Tobari dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Dan bisa dicari per kata. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kalian. Kemudian ada cara yang paling simpel ya untuk mencari. Ya, Bapak tidak akan menjelaskan semuanya mungkin ya, karena keterbatasan kuota juga ya. Baik, sebelum kita merujuk kepada bagaimana cara mencari hadis, ini ada beberapa ikon di sini. Sebetulnya ini mewakili tentang apa yang ada di menu-menu ini ya. Misalkan tadi file sudah, ini bahas juga, ada mencari kitab ayat Al-Qur'an ya, bisa kalian klik di sini atau bisa langsung ke sini nih, ada ikonnya nih ya. Terus ada mencari di kitab yang kita buka, itu juga mencari naskah, finusus atau fil anawin atau judul-judul bab ya. Ada juga mencari tentang ta'liqat, komentar, ada juga tentang tarojim. Ini biasanya tentang biodata ya, perawi ya, ataupun ulama ya. Ada juga bayanat kutub wal muallifin, ini katalog. Kalian bisa klik di sini. Ya, cuman di sini ada kalian nanti coba buka-buka saja di sini nih.
dan tentang apa menu dan seterusnya bisa kalian baca di materi yang sudah Bapak unduh ya. Kalian bisa baca dan sesuaikan ya. Kemudian misalkan di khidmat ini tentang bagaimana kita bisa mengimpor file PDF ataupun e-book dari kitab lain untuk ditambahkan di sini. Jadi Maktabah Syamil ini bisa ditambah buku-bukunya dengan cara ini, ada malafat ya, mengimpor file, ada tasdir, ada juga bisa mengeluarkan buku ya, bisa dikeluarkan di sini. Ini Bapak kira tidak perlu Bapak bahas terlalu panjang karena ini hanya bagi mereka yang sudah mahir ya. Ya, kemudian ada tentang musa'adah ini pertolongan ya. Ini kalau ingin tahu bagaimana tentang program ini ada, tapi ditulis bahasa Arab ya, Syarhul Barnamij. Penjelasan tentang program ada, Anil Barnamij, programnya ini versi berapa ini bisa kelihatan di sini ya. 211 ya. Baik, langsung saja Bapak akan sampaikan bagaimana mencari hadis. Nah, kita di sini ada teropong. Kita klik saja atau bisa di sini. Kita akan mencari tentang naskah. Nah, di sini lebih enak ya, teropong akan keluar seperti ini. Nah, karena fokus kita di hadis, maka kita di Kutubul Mutun. Ya di sini ya. Meskipun kalau kalian mencari ingin tentang tafsir ayat, bisa nih diklik di tafsir ya. Nah, ketika kita pilih kitab mutun, maka di sini kan perlu di checklist. Kalau kita ingin menceklis kumpulan ini, cukup ditekan yang Al-Majmu'ah Kullihah, klik maka dia akan terchecklist. Fungsinya apa? Bahwa kita memilih buku-buku ini untuk dicari teks tertentu ya. Kalau kita kosongkan bisa dengan ilgho majmu'ah, kosong lagi dia. Nah, kalau kalian ingin semua buku yang ada program ini di checklist untuk dicari tentang naskah ataupun teks tertentu, maka di sini ada Jami'u Kutubil Barnamij. Maka semua kitab yang ada di sini dari tafsir sampai ujung tadi ya, itu terchecklist. Ya, tapi banyak banget, carinya lama. Kalau kita selesai kita kosongkan maka ilgha Jami'ul Kutub ya. Sekarang kita fokus kepada Kutubul Mutun ya. Ini kita checklist cek ya. Nah, kita ingin mencari, ketiklah di sini. Tentunya setelah berubah dengan bahasa Arab di bawah. Kita misalkan mengetik hadis yang katanya harus asing sebetulnya supaya lebih fokus kita, ya kan? Misalkan terkait dengan takabur ya, misalkan al-kibru batorul haq ya, Bapak kirim al-kibru batorul haq ya. Ini karena lebih kata-katanya lebih asing sehingga sama saja prakteknya sebetulnya. Kalau di manual itu kalau semakin asing semakin mudah, di sini pun semakin mudah karena kalau semakin umum banyak sekali. Ini nggak usah dirubah, tetap sudah di checklist nih. Misalkan murotabah nggak perlu, ini saja sudah cukup. Dan di si bawah ini ada kotak-kotak kosong sampai 4 ini, maksudnya kalau katanya panjang bisa. Tapi kalau menurut Bapak cukup aja ambil kata kunci. Ya, misalkan Bapak sudah memasukkan al-kibru batul haq, maka kita langsung ya. Ini nggak usah dirubah nih. Checklist semua ini, tajahul al-furuq, tajahul arqam, ini di checklist aja supaya tidak nanti sulit ya. Langsung kita tanfiz, maksudnya di sini klik untuk bisa diperintahkan supaya mencari kata-kata yang kita masukkan ini, maka tunggu. Dia akan nilai proses mencari ini. Ya. Nah, keluar nih hasilnya. Ya. Ya, selesai. Nah, kalau sudah selesai dia akan keluar kotak seperti ini, tamat amaliyatul bahsi. Sudah selesai proses pencarian, maka kita klik OK. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ada nataij ini hasilnya. Yang ada dalam kitab mutun ini jumlahnya 131 kitab, dan sudah dicari oleh program ini sebanyak 131 kitab. Ya, ingin tahu kitabnya bisa dicek nanti di sini atau di ikhtiar kitab. Nah, dari 131 kitab hadis ini ditemukan 28 hasil kata yang tadi kita masukkan sama di sini. Ya. Biasanya kata-kata yang kita masukkan dan dicari kemudian ketemu, maka dia akan ditulis merah di sini. Nah, merah ini nih. Berarti ini kata yang kita masukkan al-kibru batul haq. Nah, ini file-file ini bisa kita kopikan. Misalkan kalian ingin memindahkan kata-kata ini ke Word, bisa kalian kontrol klik kanan boleh atau kontrol A boleh, copy. Nanti kalian buka misalkan di Word ya. Setelah di Word terbuka Word-nya ya,
kalian pas di sini, maka dia akan keluar tadi teksnya ini tinggal kalian atur nih seperti apa ya. Jadi sebetulnya sangat mudah ya, kalian nggak perlu ngetik lagi ya. Andai kata ingin mengcopy teks di sini. Nah cuman di sini diberikan secara manual ya, dalam pengertian Sahih Muslim. Ini nomor hadisnya 147. Ini tapi di bab apa? Nah, ada babnya di sini tahrimul kibr wa bayanuh, tapi kan nggak tahu babnya, kitabnya. Nah, cara mencari kitabnya itu nanti menggunakan nomor ini ya. Kita lihat nanti di ikhtiar kitab, yang penting kalian catat nomornya. Nanti akan ketahuan di kitab mana adanya ya. Nanti Bapak akan jelaskan pada sesi sendiri. Nah, dengan demikian ini kita sudah menemukan 28 hasil dari beberapa kitab ini. Tinggal kita pilah-pilah nanti dan kita bisa buka satu persatu. Misalkan Sahih Muslimnya ada berapa nih? 3 ya. Kita bisa kita lihat ini. Ada yang pakai, karena tadi ada naskah, beberapa naskah bisa dihasilkan banyak hal ya. Misalkan di sini ada yang dikasih harokat, ada yang edisi tidak pakai harokat. Seterusnya begini ya. Nah, hasil pencarian ini bisa kalian simpan, ketik aja di sini. Di sini ada tanda disket nih. Ya. Saya mau menandakan file ini Al-Kibr. Ya. Takabur. Nah, ini bisa kalian tekan klik di sini di Hifdzun Nataizul Bahas, maka dia akan tersimpan. Misalkan di mana dibukanya? Bukanya di sini. Ya. Ya, di sini nih. Ini ada tanda Nataiz Bahas Mahfuzah. Nah, kita lihat di sini ada Al-Kibr yang tadi kita cari ini sudah kita simpan. Suatu saat kita ingin memanggilnya bisa, langsung klik aja ini. Nah, ini Bapak dulu pernah mencari hadis tentang huru hara Ramadan. Bapak klik aja nih, dia langsung keluar. Yang dulu. Nah, keluar kan? Nah, ada segini hadisnya. Nah, begitu juga yang tadi kita ambil, misalkan panggil, keluar lagi datanya Al-Kibr. Nah, ini yang tadi. Nah, ini bisa disimpan ya. Ini luar biasa program ini. Nah, sementara itu Bapak kira nanti kita lanjutkan pada video kedua ya. Yang jelas data ini sudah bisa memberikan kepada kita data-data tentang hadis yang kita carikan, meskipun kita harus mengecek satu persatu. Ya, nomornya ada di sini, disebutkan jilid berapa, halaman berapa, kemudian nomor hadis 91 ya, ini 91 ini ada 2 penomoran. Nah, ini buku Muslim ini katalognya mana? Bisa dicek di sini. Di sini ada Bitaqatul Kitab, yaitu katalog. Nah, ini dia akan keluar. Ini katalognya nih. Bahwa kitab yang ada di program ini sesuai dengan cetakan ini. Ya. Bisa kalian copy juga ini tentang katalognya ya. Silakan ya. Bapak kira cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan bagaimana cara menyusunnya ya. Ya. Sementara terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.